Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini, alhamdulillah kita masih bertemu lagi pada pembelajaran agama. Kita awali dengan membacakan doa dan doa saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca, pembelajaran pada hari ini lancar dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya cek kehadiran ya. Kira-kira hadir semua ketua kelas ya? Iya, Ketua Bu, kelas, hadir. teman-teman hadir semua? Iya, Bu, Semua, sudah hadir. Bu. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir dan siap untuk belajar ya. Iya, Iya, Bu. Alhamdulillah walaupun dalam sekarang sudah siang, saya harapkan kita tetap semangat untuk belajar untuk menerima materi pada siang ini. Ya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran saya mulai, saya akan memberikan pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Adlin silakan. Supaya kita tetap sehat, Bu, dalam lingkungan itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus untuk Adlin yang sudah memberikan jawaban. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Apa yang akan terjadi jika lingkungan kita, lingkungan sekolah kita tidak dirawat dengan baik? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Oke, Jainun, silakan. Kalau lingkungan sekolah tidak dirawat baik, kita tidak efektif belajar, kemudian banyak nyamuk, kemudian ada DBD. Kemarin saya kena DBD karena tidak sering membersihkan kamar mandi sekolah. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Jainun yang sudah memberikan jawaban. Nah, jadi teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi hari ini materi kita ini mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lingkungan sekolah kita. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik bisa membiasakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan peserta didik dapat merumuskan tindakan-tindakan yang bisa mencerminkan sikap untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Dan untuk materi hari ini diharapkan peserta didik bisa mewujudkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluar. Kami ini anak-anak selanjutnya yang Ibu tampilkan. Ada materi ya. Materi akan saya tampilkan, silakan diperhatikan anak-anak. Oke, ada? Ada, Bu. Oke, materi kita pada hari ini mencintai lingkungan alam, khususnya lingkungan alam di lingkungan sekolah kita. Oke, perhatikan materi yang Ibu sampaikan. Ini mencintai lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, yaitu mencintai berarti menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, serta kelestarian alam di sekitar kita. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, namun bermakna dalam aktivitas sehari-hari. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, berikut perhatikan lanjutan materi.
cara-cara kita untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan, yaitu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan alternatif yang ramah lingkungan seperti botol minum atau kotak makan. Yang kedua, menghijaukan lingkungan. Contohnya berpartisipasi dalam kegiatan menanam dan merawat tanaman di taman sekolah dan merawat pohon-pohon dan tumbuhan yang ada dengan tidak merusaknya. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu contoh mematikan lampu dan kipas angin di ruang kelas saat tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya saat mencuci tangan atau menyiram tanaman. Yang berikut mendukung daur ulang, contohnya memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan dan memisahkan sampah organik dan non-organik untuk mendukung program daur ulang. Yang terakhir, mengadakan kegiatan lingkungan, contohnya ikut serta dalam program kerja bakti, penghijauan atau lomba kebersihan kelas, membuat kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jelas adik-adik? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, untuk selanjutnya jika materi sudah jelas, tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada lagi yang mau bertanya tentang materi yang saya sajikan? Belum ada, Bu. Oke. Kalau begitu, untuk selanjutnya, kalian akan saya bagi kelompok ya. Akan saya bagi kelompok, akan menjadi 4 kelompok. Untuk mengerjakan tugas mengenai masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi kalian itu akan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah lingkungan ya. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di lingkungan kita seperti masalah kebersihan dan lain-lain. Jadi sekarang saya bagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Adlin, Abdurrahman, Hairul, Cynthia. Bisa dengar ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, kelompok kedua Sali, Yusuf, Jainab, Rosma. Yang kelompok ketiga Wirna, Jainun, Sardi. Ya, Dan Bu, ya. kelompok 4 Rahmolan, Eryaningsi, Irfan. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi ada Jelas, Bu. 4 kelompok ya. Sekarang duduk per kelompok dan saya akan bagikan LKPD untuk dikerjakan dan diperhatikan apa yang ada di LKPD. Ini untuk kelompok 1 perhatikan ya. Kelompok 1 bisa perhatikan? Bisa, Bu. Oke, di sini kelompok 1 Adlin, Abdurrahman, Hairul, Cynthia. Jadi perhatikan apa yang akan kalian kerjakan. Di sini Ibu angkat masalah mengenai kebersihan, sampah yang berserakan atau tempat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Jadi kalian diskusikan dalam kelompok apa penyebab dan solusi dari masalah ini. Jelas Ibu. ya untuk kelompok 1? Ibu, Jelas, Bu. Ya, tidak dapat lihat teman-teman lain, boleh kasih keluar dulu itu. iya. Ini untuk kelompok 2. Ibu tidak muncul. Oh. Ibu boleh bertanya ulang yang kelompok 1 tadi? Tempat Oke, sampah yang berserakan. Oke, mohon maaf ya. Iya, Bu. Oke, saya share untuk kelompok 1 ya. Ada ya? Iya, Bu, ada. Ya, Sampah untuk yang kelompok berserakan. 1 ini kebersihan. Sudah jelas ya untuk kelompok 1? Jelas, Bu. Oke, saya share untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 2, Ya, Bu, ya. ada kelihatan? Ada, Bu. Oke, untuk LKPD kelompok 2, ini masalahnya fasilitas hijau, yaitu tanaman di sekitar sekolah tidak terawat. Jadi,
kelompok 2 tolong didiskusikan apa penyebab dan solusinya yang kalian bisa angkat. Solusinya apa? Iya, saya kelompok 3, Bu. Oke, lanjut ya. Untuk kelompok 3. Bisa kelihatan ya kelompok 3? Bisa, Bu, bisa. Oke, untuk kelompok 3 ya, ini masalah yang diangkat, yaitu lampu dan keran air sering dibiarkan menyala dan mengalir. Nah, ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, kira-kira untuk kelompok 3, diskusikan apa penyebab dan solusinya. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Untuk kelompok 4. Ya, Saya Bu. share ya untuk kelompok 4. Bisa dilihat ya. Kelompok Iya. 4. Oke, jadi kelompok 4, Rahmolan, Erlianingsi, Irfan. Jadi tolong diperhatikan. Masalah di sini tolong diperhatikan di LKPD, yaitu pengelolaan limbah. Yaitu ada limbah yang tidak dikelola dengan benar. Maka diskusikan apa penyebab dan solusinya bagaimana. Jelas ya semua kelompok? Iya, jelas apa yang akan dikerjakan ya? Iya, Bu, jelas. jelas. Oke, jadi sekarang tolong dikerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan kalian diskusikan dan diharapkan semua aktif dalam kelompok ya. Silakan dikerjakan. Oke, saya kasih waktu untuk berdiskusi. Silakan semua anggota menyampaikan ide-ide kepada ketua kelompok untuk Ibu guru, ya. Ibu punya wajah kasih kelihatan semua, Bu. Oke, terima kasih. Ibu, Ya. Ibu tidak dapat lihat teman-teman harus tidur atau bagaimana? Boleh Ibu kasih keluar kamar ini supaya dapat lihat teman semua. Ini semua bisa. Ya, semua bekerja kelompok. Oke, silakan kerjakan ya. Ini sudah bisa. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk kelompok 1 ya, bagaimana pengerjaan diskusinya kelompok 1? Masalahnya bisa dapat Sementara, penyebab Bu. dan solusinya kelompok 1? Iya, sementara Bu. didiskusikan, Bu. Ya. Jadi Adlin, saya Abdurrahman, Hairul, Cynthia ya, silakan dikerjakan. Apakah ada kendala di situ kelompok 1? Ibu Tesardianto di mana Ibu? Tidak ada, Bu. Kelompok 3 itu Wirna, Jainun, Sardianto. Jadi Sardi, tolong diperhatikan apa yang Ibu sampaikan ya. Ya Bu. Ya, silakan bekerja dengan kelompok, dengan teman-temanmu. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 ya. Masalahnya tentang tanaman yang tidak terawat di sekolah. Jadi bagaimana, apa penyebabnya dan bagaimana solusi kalian? Ini yang diharapkan. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2, Sali, Yusuf, Jainab, Rosma. Iya, Bu, ya, sementara Bu, dikerjakan, Bu. Ya, alhamdulillah kerja semua ya. Kelompok 3, Wirna, Jainun, Sardi. Sudah, Bu. Ya, jadi masalah di kelompok 3 ini tentang listrik dan keran air, lampu yang sering tidak dimatikan bila di saat siang hari dan air dibiarkan mengalir tanpa dipakai. Jadi apa penyebab dan solusi bagi dari kelompok 3 ya? Jadi ini sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ini masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Jadi tolong penyebab dan solusinya dari kelompok 3 ya. Kelompok 4. Irfan. Kelompok 4 bagaimana ya? Mandi hujan. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 4 bagaimana? Rahmolan, Erlianingsi, Irfan. Ya, Bu. Ya, kelompok 4 ini masalahnya sampah atau limbah. Penyebab limbah. Ya, yang tidak dikelola dengan baik. Maka silakan kalian cari penyebab dan solusinya. Kira-kira sudah dapat?
Sudah, Bu. Ya, kelompok 4. Ya, Oke, kelompok 1 sudah bisa? bisa, Bu. Oke, kira-kira sudah semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi sekarang bisa dipresentasikan ya hasil diskusinya? Iya, Bu. Bisa ya? Oke, jadi bisa, ya. saya persilakan untuk maju ke depan dari kelompok 1 dulu. Ketua kelompok dan anggotanya silakan memaparkan hasil diskusi. Dipersilakan. Siapa, Bu? Adlin Abdurrahman Hairul Sintia, silakan memaparkan. Jadi yang membacakan siapa hasil diskusi? Ya, dari saya saja, Bu. Adlin. Jadi Nah. yang lain tolong diperhatikan ya apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Saya sebagai pembaca mewakili teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Masalah yang kami pecahkan itu sampah yang sangat berserakan. Nah, bagaimana penyebabnya itu? Yang pertama, penyebab sampah berserakan itu kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah. Yang kedua, tempat sampah yang tidak memadai. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengolahan sampah. Dan yang keempat itu keterbatasan sarana kebersihan. Kemudian untuk solusinya bagaimana supaya tidak berserakan lagi sampahnya, itu yang pertama harus meningkatkan edukasi tentang kebersihan. Kemudian penyediaan tempat sampah yang harus memadai. Kemudian pengolahan sampah yang baik dan terstruktur. Dan meningkatkan kesadaran bagi penghuni lingkungan seperti siswa dan warga masyarakat yang lain. Oke, mungkin dari kelompok 1 sampai di sini dulu pemaparan kami. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi terima kasih untuk kelompok 1. Apakah kelompok 2, 3, 4 ada komentar atau tanggapan dari jawaban kelompok 1? Ada? Ya, Bu, masih simpan Ibu. Ada. Belum Oke, ada. kalau tidak ada dilanjutkan Ya. 2 ya untuk memaparkan ya kelompok 2 ya. Iya, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 kalau sudah bisa untuk mempresentasikan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, di sini pengolahan energi khususnya mengenai lampu dan keran air yang sering dibiarkan menyala atau mengalir di sekolah. Nah, di sini penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya kesadaran tentang efisiensi energi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan pemantauan. Nah, di sini juga kami berdiskusi tentang solusi. Nah, yang pertama yaitu edukasi dan penyuluhan tentang penghematan energi dan air. Yang kedua, menerapkan sistem pengingat. Dan yang ketiga, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Nah, itu dari kami, Bu, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan. Jadi dari kelompok lain jika ada komentar dan tanggapan dipersilakan. Komentar dan tanggapan untuk kelompok 3 tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Iya, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu
Untuk penyebab dan solusi terkait masalah fasilitas hijau di sekitar sekolah, khususnya mengenai tanaman yang tidak terawat. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang perawatan tanaman. Baru yang kedua, fasilitas penunjang yang tidak memadai. Solusinya, yang pertama, yaitu membuat jadwal pemeliharaan rutin. Jadi ibu itu tanaman yang ini yang tidak terawat, DP solusi dirawat. Ya, silakan. Perawatan yang rutin. Yang kedua, melibatkan siswa dalam merawat tanaman. Jadi siswa harus merawat tanaman. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai untuk perawatan tanaman. Untuk perawatan tanaman ini harus membutuhkan fasilitas yang sangat memadai agar tumbuhan itu tidak rusak. Begitu Ibu. Terima kasih. Iya, Itulah jawaban dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil diskusi. Apa ada komentar? Oke, silakan. Ada tambahan, Bu. Pada perawatan tanaman ini harus membuat jadwal untuk masing-masing peserta didik, jadwal untuk menyiram tanaman tersebut supaya tanaman tersebut bisa terawat setiap hari. Ya, Masya Allah. Itu, Bu. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Adlin yang sudah menambahkan jawaban. Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang belum tampil silakan mempresentasikan. Halo kelompok 4. Kelompok 4. Erlianingsih. Ada? Bu. Kelompok 4. Ya, jadi Molan Irfan Erlianingsih siap dengan hasil diskusi? ya, Bu, sudah siap, Bu. Oke, dipersilahkan. Penyebab limbah tidak dikelola dengan benar di lingkungan sekolah. 1. Kurangnya kesadaran siswa dan pendidik. Banyak siswa dan guru yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan limbah dengan benar. Kurangnya pemahaman ini mengarah pada kebiasaan membuang sampah sembarangan dan tidak memilah limbah dengan baik. Yang kedua, keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah. Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola limbah seperti tempat sampah terpisah untuk limbah organik dan non-organik atau fasilitas daur ulang. Ketiga, solusi pengelolaan limbah yang tidak dikelola dengan benar di lingkungan sekolah. 1. Edukasi dan solusi pengelolaan limbah. Program edukasi tentang pengelolaan limbah perlu diterapkan di setiap sekolah. Yang kedua, penerapan sistem pemilahan sampah. Sekolah harus menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk limbah organik, non-organik, dan limbah berbahaya. Dengan adanya sistem pemilahan yang jelas, siswa dan staf akan lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pengawasan dan penerapan disiplin. Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku siswa dalam membuang sampah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan evaluasi kebersihan lingkungan secara rutin dan memberikan penghargaan atau sanksi untuk sekolah yang berhasil menjaga kebersihan dan mengelola limbah dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan limbah di lingkungan sekolah bisa lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Apakah ada komentar dan tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Jelas. Oke, jadi baik dari hasil
persentase dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini bisa jelas ya, bisa jelas apa penyebab dan solusi permasalahan yang terjadi di sekolah kita ya. Jelas ya, jelas apa penyebabnya, sampah yang sering berserakan dan bagaimana solusinya, bisa jelas tadi? Ya, Bu. Jelas, Bu. Ya, berbagai macam permasalahan yang sudah kita pecahkan solusinya, kita cari solusinya. Insya Allah bisa kita terapkan solusi ini dalam sekolah kita ya. Ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Apakah dengan persentase tadi ada yang sudah bisa menambah pengetahuan tentang materi ini? Iya, Bu. Oke, sudah jelas, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan evaluasi ya. Silakan dijawab ya. Saya berikan evaluasi ini untuk dikerjakan individu ya. Tidak bisa kerjasama. Silakan kalian kerjakan evaluasi yang saya berikan. Ada? Belum ada. Iya, Bu. Ada muncul? Tadi ada muncul. Tadi muncul. Ini. Silakan yang dikerjakan. 3 tindakan yang Saya kasih waktu 1 menit. Ya, nomor 1 bisa diperhatikan ya pertanyaannya. Sebutkan 3 tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan alam di sekolah. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan dijawab di kertas. Nomor 2, jelaskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bisa ya? Oke, silakan mengerjakan soal. Sudah selesai ya? Iya, Bu, sudah. Saya kumpulkan jawaban dan sebentar saya kasih nilai ya. Iya, Bu. Jawaban yang mana, Ibu? Jadi segera dijawab. Oke, sudah selesai ya. Saya kumpul jawabannya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sudah ya? Selesai semua ya? Sudah dikumpul? Sedikit Sudah, lagi Bu. satu. Ya, Saya punya poin sudah, cepat-cepat. Bu. Oke. Sudah, Bu. Jadi cepat selesaikan Sardi ya, karena sebentar ini akan ada pergantian jam pembelajaran. Ya, Bu. Masih ada lagi jam pembelajaran setelah agama. Oke, sudah, Kita Ibu. harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Sudah saya Oke, punya sudah ya? itu. Oke, Ya. saya kumpul. Oke. Jadi, pada pembelajaran kali ini, bagaimana perasaan kalian menerima pelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Satu. Oke, Senang, Bu. terima kasih. Senang, Oke. Bu. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Sardianto. Ya. Menyimpulkan materi pada hari ini siapa? Saya, Bu. Saya, Oke, Bu. terima kasih. Oke. Bu. Silakan dulu Silakan. yang lain. Saya, Silakan Pak Irfan. Silakan Irfan. Suara Teh Irfan. ya, Oke, jadi siapa yang setelah mempelajari bisa? Oke, yang lain Ya. yang bisa? Kak Adeline. Ya, oke, Ayo, Bu. siap. Dari saya dapat menyimpulkan materi pada hari ini yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Oke. Nah, dan kebersihan itu membuat kita menjadi sehat. Oke, terima kasih. Terima Berikan kasih. aplaus untuk Adlin. Yang lain masih ada lagi yang bisa menyimpulkan, yang memberikan kesimpulan, silakan. Ada lagi? Oke, jadi pelajaran pada hari ini insya Allah bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam kita sebagai wujud rasa cinta kita kepada alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian dan menjaga
kebersihan khususnya di lingkungan sekolah agar bisa membuat kita nyaman yang berada di dalam sekolah untuk belajar dan aktivitas lain-lain. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, hasil evaluasi pada hari ini, alhamdulillah hasilnya sudah baik. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi, itu kita akan membuat kampanye dalam bentuk poster-poster di aplikasi Canva kebersihan lingkungan sekolah. Dan untuk hasil pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah sebagian hasil sudah memuaskan, nilai yang diperoleh dengan nilai yang baik, dan yang belum mencapai nilai itu akan diadakan remedial. Jadi terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Jadi pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.